Kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat masyarakat sipil di Sulawesi Selatan atau Sulsel harus terjamin. Wujud demokrasi terpancar dari kebebasan tersebut. Hal ini ditekankan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan atau Kemenko Polhukam dalam sarasehan kebebasan masyarakat sipil dalam kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat, di antara berjalannya demokrasi dan stabilitas nasional di Hotel Derindra, Makassar pada Rabu 27 Agustus 2025 siang. Pemerintah provinsi atau Pemprov Sulsel mencatat ada sekitar 500 organisasi masyarakat atau ormas di Sulsel, baik itu mengantongi surat keterangan terdaftar atau SKT maupun berbadan hukum. Asisten Deputi Koordinasi Ormas Kemenko Polhukam Brigjen TNI Dr. Aruji Anwar menyebut indeks demokrasi Indonesia memang dinilai salah satunya dari kebebasan berpendapat dan berkumpul. Kehadiran ormas pun disebutnya menjadi bukti adanya demokrasi. Namun, ormas pun perlu mendapat pembinaan, bukan hanya terbentuk dari beberapa individu lalu berkumpul. Dirinya tak menampik adanya kesan premanisme melekat pada ormas. Citra negatif dari tindak kekerasan kerap menempel pada ormas tertentu. Kemenko Polhukam disebutnya tetap tegas terhadap berdirinya ormas. Aruji mengaku tak ragu menerapkan sanksi ke ormas jika melakukan pelanggaran hukum. Sanksi seperti pembekuan, pencabutan izin hingga pidana menanti. Baginya demokrasi Indonesia mengedepankan gotong royong, tata krama, rasa kemanusiaan, toleransi serta musyawarah mufakat. Sehingga demokrasi dan kebebasan harus berjalan beriringan dengan hukum. Komnas HAM sendiri tercatat ada 45 kasus dugaan pelanggaran kebebasan hak berpendapat dan berekspresi dari tahun 2023 sampai 2025 di Indonesia. Dirinya menjelaskan adanya beberapa aduan masyarakat terkait pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi, mulai dari kekerasan aparat, intimidasi, sampai berkaitan UU ITE. Terkait citra premanisme melekat pada ormas, Mimin Dwi Hartono menyebut, setiap orang punya hak berkumpul maupun mendirikan organisasi, sehingga hak tersebut harus dihormati bersama. Meski memiliki kebebasan berpendapat, ormas pun harus tetap mematuhi koridor hukum. Kebebasan tersebut tetap di bawah aturan hukum berlaku. Ormas disebutnya tetap dibutuhkan negara demokrasi. Ormas berdiri mengontrol jalannya pemerintahan sehingga memiliki legitimasi dan kredibilitas dalam menjalankan aktivitasnya. Sementara itu, Dekan Visip Unhas Prof. Sukri menjelaskan, dalam konteks demokrasi, Indonesia begitu multikultural, mulai dari politik, sosial, ekonomi, sampai agama. Hal ini berpengaruh terhadap kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. Sebab setiap individu datang dengan budaya berbeda-beda, sehingga mempengaruhi tindakan dan aktivitas di masyarakat. Di sisi lain, ruang politik cenderung dilihat sebagai arena konflik, baik identitas tertentu maupun kelompok. Kedepan, ormas akan didorong menjalankan fungsinya sebagai kontrol pemerintahan, sebab keterlibatan masyarakat dalam kontrol pemerintahan dijamin dalam konstitusi. Namun di sisi lain, aturan hukum tetap mengikat di tengah kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berekspresi. Ya, Komnas HAM tentu sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, itu kan menerima berbagai aduan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah aduan dugaan pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi ya. Tahun 2023 sampai 2025 di bulan Juni Komnas HAM menerima 40 kasus dugaan pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi di situ. Ada terkait dengan kekerasan aparat, ada intimidasi, terkait dengan Undang-Undang ITE, kemudian pembatasan hak masyarakat untuk unjuk rasa. Jadi itu Komnas HAM tentu menangani sesuai dengan kewenangan yang ada dan memeriksa sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Komnas HAM mendorong tentu karena berpendapat dan berekspresi kan hak yang sifatnya dijamin dalam Undang-Undang Dasar, hak yang konstitusional itu harus dilindungi oleh negara dan dihormati oleh negara ya, sehingga sebenarnya masyarakat diberikan hak berpendapat dan berekspresi sesuai dengan koridor yang ada, tapi tentu harus memperhatikan pembatasan yang ada ya, harus memperhatikan kepentingan umum, memperhatikan hak dan reputasi masyarakat atau orang lain, dan juga tentu memperhatikan koridor-koridor hukum yang ada. Ya tentu kalau kita bicara tentang hak berkumpul dan berorganisasi, setiap orang kan punya hak berkumpul, setiap orang punya hak untuk mendirikan organisasi ya, karena itu hak berserikat ya. Jadi itu harus dihormati, tapi tentu
dalam menjalankan haknya tadi, misalnya berorganisasi tentu harus mengikuti koridor hukum yang ada ya. Karena tadi harus memperhatikan hukum yang ada, memperhatikan ketertiban masyarakat, juga tentu adalah menghormati hak dan reputasi orang lain ya. Tentu ormas dalam hal ini dibutuhkan negara untuk bersama-sama mengontrol jalannya pemerintahan sehingga memiliki legitimasi dan kredibilitas dalam menjalankan pelayanan publik ya. Ormas tentu menjadi mitra penting pemerintah. Untuk di Sulsel sendiri kan tidak lapor masih di Komnas HAM. Terkait apa tadi? Terkait Ya tadi kalau tadi 2023 sampai 2025 bulan Juni kan ada di Sulsel ada sekitar 2 atau 3 ya dugaan pelanggaran hak berpendapat berekspresi ya. Nah tentu itu ya kita follow up sudah dengan mekanisme yang ada di Komnas HAM. kebebasan sipil untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara itu adalah bagian dari indeks demokrasi Indonesia. Sehingga untuk mendukung indeks demokrasi Indonesia itu bisa meningkat nilainya, maka kebebasan ini harus diimplementasikan dengan baik. Maka dari itu kita roadshow ke semua kota-kota untuk meningkatkan pengetahuan dan diskusi tentang bagaimana sih kebebasan berserikat berkumpul ini, dari mulai ormas, mahasiswa khususnya, dan pemerintah daerah. Gitu kira-kira. Sejauh ini Pak, kalau kita melihat mungkin terkait dengan ke Sulsel sendiri, masalah kebebasan berserikat dan berkumpul, sudahkah terlaksana dengan baik atau ternyata masih ada yang harus lebih diperbaiki lagi? Oke. Untuk secara khusus kami tidak bisa menjawab indeksnya itu, tapi kami kan melakukan dalam rangka pembinaannya, ya. Jadi itu yang bisa kami jawab, Pak. Oke, Pak, ini kan terkait ormas-ormas kan tadi cukup banyak begitu Pak. Nah, kadang ormas-ormas ini kita tahu bahwa banyak kadang melakukan tindakan-tindakan yang sekitaran masalah premanisme juga. Kemudian sering terjadi itu Pak. Seperti apa sebenarnya kalau dari kita sendiri Pak menanggapi hal tersebut dan penanganannya? Jadi Kemenko Polhukam sudah membentuk lama bulan November misalnya yang lalu Satgas Ormas yang terafiliasi premanisme. Itu Kemenko nomor 61 ya tahun 2025. Nah itu implementasinya bersama dengan Polri untuk ketua pelaksananya maupun TNI, sehingga melakukan pembinaan dan kontrol terhadap ormas-ormas itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini Bapak-Ibu sekalian, indeks ataupun jumlah dari ormas yang bermasalah langsung drop. Ya. Untuk itu kita pertahankan, tinggal melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas itu. Terima kasih. Pembinaannya seperti apa itu mungkin? Pembinaannya nanti mengarah ke arah ormas itu diarahkan lebih dalam perbantuan kepada masyarakat, berguna, mungkin ikut program pemerintah, dan kita juga melakukan sedang koordinasi bidang UMKM, koperasi, dan sebagainya. Nanti bisa dilibatkan ke arah situ. Mas Sujan, ada soal ormas banyak nih yang memanfaatkan ormas yang baik pun terdaftar atau tidak terdaftar, yang dinyalahgunakan kedudukan ormas sendiri. Oke, untuk penyalahgunaan ormas itu oknum ya, sehingga dan kita tetap berprinsip bahwa apabila ada beberapa peringatan kemudian tetap melakukan tindak di luar norma, maka akan ditindak sampai dengan pencabutan, pembekuan, ataupun pidana. Ya, itu sudah ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.